Ya, bagaimana kemudian peluang dari Timnas Indonesia U24? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Opan. Bung Opan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gita, apa Bung. kabar? Kabar baik. Bagaimana nih kemudian Ya, mengevaluasi catatan dari permainan Timnas Indonesia? Ini sudah kalah melawan dari Korea Utara. Bagaimana peluang Timnas Indonesia sejauh ini? ya, pertama kita ucapkan selamat kepada skuad Garuda Muda kita, walaupun mereka akhirnya lolos ke babak 16 besar dalam keadaan yang agak memprihatinkan, tapi patut untuk tetap kita ucapkan selamat. Yang kedua, jika kita melihat 3 pertandingan yang telah dilakukan di grup F, maka tentu butuh evaluasi besar-besaran menjelang babak 16 besar. Apalagi kita masih ada waktu. Praktis kita baru akan turun bertanding kalau tidak salah tanggal 28 September. Ada waktu beberapa hari dan sepertinya kita akan menghadapi juara di grup C, yakni Uzbekistan. Nah, kalau kita berbicara kekuatan kita, maka 3 pertandingan di awal ini cukup untuk menjadikan Coach Indra Syafri dan jajarannya untuk mengevaluasi. Dan yang harus kita akui bahwa kita tidak hanya sekedar lemah di lini depan, dalam arti daya gedor kita memang tidak sedahsyat biasanya tanpa dan Sananta di situ. Tapi kita juga harus mengakui bahwa lini pertahanan kita juga terlalu longgar ya. Dalam 2 laga terakhir menjadi bukti. Menghadapi Taipei kita kalah dengan 1-0, kemudian menghadapi Korea Utara juga tadi sore kita kalah dengan skor yang sama. Nah, kita harus mengakui bahwa kita butuh Ramadan Sananta di depan. Kita bahkan butuh Beckham Putra di lini tengah agar daya kreativitas lini tengah kita lebih mumpuni. Kemudian memang kita sangat kehilangan pemain-pemain seperti Pratama Arhan dan juga Elkan Bagot di lini belakang. Ini yang harus kita akui semuanya. Oleh karena itu pilihan terbaik adalah jika kita bisa memaksakan untuk memberangkatkan misalnya Ramadan Sananta menyusul rekan-rekannya yang ada di Cina. Kemudian kita juga harus berpikir bagaimana memperkuat lini belakang agar tidak terlalu longgar seperti di 2 laga belakangan ini. Dalam laga menghadapi Korea Utara tadi, kita seperti dihinggapi ketegangan yang luar biasa dalam bermain. Ya. Apalagi setelah lahirnya gol Korea Utara pada menit 40, kita semakin tegang. Oke, ini yang sudah menjadi keresahan juga ya, bahwa memang lini depan dari skuad Garuda ini cukup lemah, ditambah lagi diperburuk dengan pertahanan kita. Bagaimana kemudian saat ini Timnas Indonesia yang berada di peringkat 3 melihat peluangnya seperti apa ini untuk memperbaikinya, Bung? Iya, peluang tetap ada. Uzbekistan tipikal bermainnya 11-12 atau mirip dengan pecahan Uni Soviet lainnya seperti Kirgistan, kemudian Turkmenistan yang sudah kita lakoni. Artinya menghadapi Kirgistan dan juga Turkmenistan sebelumnya memberi kita pelajaran yang berharga. Dan beruntung babak 16 besar kita menghadapi Uzbekistan. Walaupun dari sisi kekuatan dan materi pemain harus diakui bahwa Uzbekistan merupakan negara terkuat sepak bolanya dibanding pecahan yang tantan lainnya, pecahan Uni Soviet yang saya sebut tadi. Tapi baiklah, ini adalah fase 16 besar, fase knock-off atau sistem gugur, tidak ada pilihan lain kecuali kemenangan. Kita harus bagaimana memberikan porsi latihan ke anak-anak untuk bisa menghadapi 16 besar ini hingga latihan-latihan jika saja adu penalti terjadi. Iya, kita harapkan bagaimana kemudian nanti di fase 16 besar Timnas skuad Garuda ini bisa semakin melaju dan juga performanya bisa semakin meningkat. Terima kasih Bung Opan atas analisanya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia.